Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, begitu nama Red Butterfly Society diucapkan, ekspresi Liu Xiaoli dan yang lainnya berubah sangat besar. Selain itu, mereka memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Lagi pula, ada alasan mengapa mereka mengganti nama. Lebih jauh lagi, karena Red Butterfly Society hanya memiliki kekuatan tingkat 3, seharusnya tidak ada banyak orang yang mengenal mereka. Sementara mereka sedang ketakutan, Liu Xiaoli tidak berani mengungkapkan kekasaran terhadap individu yang tidak dikenal namun kuat ini, yang tak ada bandingannya yang ada di depannya. Lalu sebaliknya, dengan cara yang sangat hormat, dia pun bertanya, "Senior, siapa sebenarnya kamu? Bagaimana kamu tahu tentang Red Butterfly Society?" Tanya Xiaoli. "Kamu bertanya bagaimana aku tahu tentang Red Butterfly Society?" balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia melepas topi bambu kerucutnya, dan mengungkapkan penampilannya. "Chu Feng," seru mereka. Setelah melihat Chu Feng, baik Liu Xiaoli dan orang-orang di belakangnya mengungkapkan ekspresi tertegun. Pertama, mereka terkejut. Namun ekspresi terkejut mereka segera diikuti dengan ekspresi gembira. Mereka hanya dalam sukacita yang lebih besar daripada menemukan harta. "Chu Feng, jadi ini kamu. Kamu belum mati," seru Xiaoli. Liu Xiaoli sangat bersemangat, sehingga tubuhnya mulai bergetar. Dia tidak lagi menunjukkan kewaspadaan sebelumnya. Namun sebaliknya, dia seperti melihat teman lama. Dia datang di depan Chu Feng, dan menepuk lengannya. Pada saat itu, Chu Feng menemukan bahwa meskipun Liu Xiaoli memiliki senyum lebar di wajahnya, tapi sudut matanya sudah basah. "Siapa bilang aku sudah mati? Bukankah aku masih hidup dan aktif?" Chu Feng berkata sambil tersenyum. "Tapi, 2 tahun yang lalu ketika kamu bertarung melawan Kong Heavenly Clan, tidak ada yang tahu apa yang terjadi padamu, dan kamu menghilang begitu saja. Jadi, semua orang merasa bahwa kamu terluka serius dalam pertempuran, dan mati setelahnya. Bahkan ada orang yang menyatakan bahwa mayatmu telah ditemukan," kata Liu Xiaoli. "Menemukan mayatku, hahaha. Aku tidak akan pernah berharap, kalau orang-orang dari alam biasa 100 Refinements menjadi sangat mahir dalam menyebarkan rumor palsu." Senyum di wajah Chu Feng tumbuh lebih luas setelah dia berkata, "Apapun itu, bagus teman kecil Chu Feng baik-baik saja, bagus teman kecil Chu Feng baik-baik saja," ucap para tetua Red Butterfly Society dengan sangat gembira. Mereka tersenyum begitu kuat, sehingga wajah-wajah mereka yang sudah tua dipenuhi keriput, itu seperti sekumpulan roti isi yang dikukus. Orang bisa melihat betapa bahagianya mereka. "Chu Feng, kemana kamu pergi selama 2 tahun terakhir? Lebih jauh lagi, kultivasi kamu, bukankah kecepatan kamu mencapai terobosan terlalu cepat? Bagaimana kamu bisa menjadi leluhur bela diri peringkat 7? Liu Xiaoli bertanya. Dia masih ingat saat pertama kali dia bertemu Chu Feng. Saat itu, Chu Feng jauh lebih lemah darinya. Namun sekarang, Chu Feng telah menjadi jauh lebih kuat darinya. Dia merasa bahwa dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyalip Chu Feng. "Lady Society Master, ini bukan apa-apa." Saat itu, teman kecil Chu Feng berperang melawan Kong Heavenly Clan sendirian. Lebih jauh lagi, telah dikatakan bahwa teman kecil Chu Feng memegang Demon Armament di tangannya, lalu dengan mudah membunuh Immortals sejati klan Kong Heavenly, dan hampir menyebabkan pemusnahan kepada seluruh klan surgawi Kong, kata seorang tetua Red Butterfly Society. Ketika menyebutkan hal itu, dia memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Itu seolah-olah Chu Feng adalah kerabatnya, dan kerabat yang bisa dibanggakannya. Benar-benar, hal itu menyebar seperti api. Selanjutnya dikatakan bahwa, banyak orang yang telah menyaksikannya. Jadi, itu jelas-jelas bukan berlebihan. "Chu Feng, tepatnya bagaimana kamu mencapai itu, dan bagaimana kamu bisa membunuh abadi sejati?" tanya Liu Xiaoli. Pada saat itu, dia bereaksi seolah-olah dia memiliki pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya untuk Chu Feng, bahwa dia tidak sabar untuk mengetahui jawabannya. Ceritanya sangat panjang. Sederhananya, aku dari masa lalu memiliki kultivasi yang jauh lebih lemah dari sekarang. Karena aku hanya leluhur setengah bela diri saat itu, memang benar bahwa aku hanya bisa bertarung melawan klan surgawi Kong dengan mengandalkan persenjataan iblis.
Namun, aku tidak bisa sering menggunakan diamond armament itu. Kecuali jika aku dipaksa ke sudut, jika tidak maka aku akan mengandalkan kultivasi aku sendiri. Selama 2 tahun terakhir, aku mengikuti pelatihan tertutup. Itulah sebabnya aku berhasil mendapatkan tingkat kultivasi aku saat ini, kata Chu Feng kepada Liu Xiaoli dan yang lainnya. Selain itu, dia tidak mengungkapkan segalanya kepada mereka, dan masih menyembunyikan hal-hal tertentu. Misalnya adalah, dia tidak menyebutkan fakta bahwa Evil God Sword akan menyebabkan serangan balik terhadapnya, dan fakta bahwa dia telah mengikuti pelatihan tertutup di domain klan perang kuno selama 2 tahun terakhir. Lagi pula, sulit untuk memahami pikiran seseorang. Sementara dia mempercayai Liu Xiaoli, tapi dia tidak bisa mempercayai semua orang yang hadir. Inilah tepatnya yang dimaksud dengan seseorang seharusnya tidak memiliki hati untuk menyakiti orang lain, tetapi ia harus memiliki hati untuk berjaga-jaga terhadap orang lain. Kalau begitu, rumor itu semuanya benar. Kamu benar-benar berhasil mengandalkan iblis persenjataan untuk hampir menghilangkan seluruh klan surgawi Kong. Chu Feng, kamu terlalu menakjubkan. Aku tahu bahwa kamu luar biasa, tetapi aku tidak pernah berharap kamu akan menjadi seluar biasa ini. Tempat macam apa itu klan Kong Heavenly? Itu adalah salah satu kekuatan terkuat di alam biasa 100 perbaikan. Apakah kamu tahu, bahwa kekuatan klan surgawi Kong telah sangat menderita karena kamu? Mereka tidak lagi memiliki kesombongan yang mereka lakukan saat itu. Saat ini, kamu telah menjadi salah satu individu paling legendaris di 100 Refinements Ordinary Realm. Jika orang mengetahui bahwa kamu masih hidup, itu pasti akan membuat gangguan besar. Apakah kamu tahu, berapa banyak kekuatan yang akan mencoba mengikatmu dengan mereka? Berapa banyak orang yang akan mencoba menjadi muridmu? Hal-hal itu benar-benar tak terbayangkan. Lagi pula, kamu sudah menjadi target kekaguman bagi senior yang tak terhitung jumlahnya, dan idola dari junior yang tak terhitung jumlahnya, ucap orang-orang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, orang banyak menjadi lebih bersemangat. Akan menjadi satu hal bagi seseorang seusia Liu Xiaoli untuk bertindak begitu bersemangat. Namun, tetua manajemen asli dari Red Butterfly Society, orang-orang tua yang telah hidup selama bertahun-tahun, sebenarnya mereka tidak dapat menahan emosi mereka seperti sekelompok anak-anak. Tiba-tiba saja, seorang tetua berbicara. Oh iya, bukan hanya kamu yang menjadi sangat terkenal, 2 temanmu juga menjadi sangat terkenal sekarang, ucap seorang tetua. Kamu berbicara tentang Wang Qiang dan Zhao Hong? Tanya Chu Feng. Benar sekali, 2 orang itu, jawab tetua itu. Bagaimana yang dilakukan Wang Qiang dan Zhao Hong sekarang? Chu Feng buru-buru bertanya. Ini sebenarnya yang paling dia khawatirkan. Keduanya juga sangat menakjubkan sekarang. Sementara aku tidak tahu kultivasi mereka yang tepat, tapi mereka telah dianggap sebagai jenius tingkat iblis yang mampu menjadi setenar Tuan Muda Liming. Selanjutnya, sejak peristiwa 2 tahun lalu, Zhao Hong dan Wang Qiang telah menjadi musuh penuh klan surgawi Kong. Mereka telah mengancam, bahwa mereka pasti akan melenyapkan klan surgawi Kong untuk membalaskan dendam kamu. Selama 2 tahun kamu pergi, mereka juga membuat klan surgawi Kong membayar mahal. Banyak cabang Kong Heavenly Clan diserang dan dihancurkan oleh mereka. Sebenarnya banyak ahli Kong klan surgawi yang dikirim untuk mengejar dan membunuh mereka, namun mereka malah dibunuh oleh keduanya. Yang paling penting adalah, mereka berdua benar-benar tidak terkendali. Mereka terus menyerang Kong Heavenly Clan tanpa henti, tetapi Kong Heavenly Clan tidak dapat melakukan apapun pada mereka, kata tetua itu. Memang benar, jika mereka berdua terlibat dalam perang gerilya, klan surgawi Kong tidak akan bisa melakukan apapun untuk mereka, ucap Chu Feng sambil tersenyum. Sebagai teman dekat, dia kenal baik Wang Qiang dan Zhao Hong. Karena bagaimanapun, mereka berdua adalah spiritualis dunia jubah abadi. Dengan demikian, kemampuan mereka untuk menyembunyikan diri bukanlah sesuatu yang dapat dicocokkan oleh individu biasa. Selain itu, keduanya juga cerdas, dan memiliki banyak teknik. Memang akan menjadi sakit kepala besar bagi klan surgawi Kong, itu untuk menemui mereka berdua sebagai musuh. Sebenarnya, itu juga karena kamu telah menimbulkan kerugian serius pada klan surgawi Kong, bahwa mereka tidak dapat berurusan dengan Wang Qiang dan Zhao Hong.
Jika Kong Heavenly Clan dari 2 tahun yang lalu berada di pijakan yang sama terhadap 3 kekuatan tingkat 1 lainnya, dan mungkin bahkan lebih kuat dari mereka, maka Kong Heavenly Clan saat ini telah menjadi yang paling lemah di antara 4 kekuatan tingkat 1 yang diterima publik. Selanjutnya semua orang tahu bahwa itu karena kamu, bahwa klan surgawi Kong akhirnya merosot ke keadaan seperti itu. Kamu tidak hanya membuat kerugian besar pada mereka, tetapi kamu juga meninggalkan mereka dengan kekejian yang sangat besar. Sekarang, mereka dicaci maki oleh semua orang, kata Liu Xiaoli. Hahaha, tidak akan pernah kuduga, klan surgawi Kong menderita seperti ini dalam 2 tahun terakhir. Tidak hanya kekuatan mereka menurun sangat besar karena kamu, tetapi mereka juga menjadi terkenal. 2 temanmu juga menyerang mereka tanpa henti, dan menambah hujan es ke tumpukan salju. Jika Kong Heavenly Clan tahu bahwa mereka akan menderita seperti ini, bahkan jika mereka diberi keberanian 100 kali lebih banyak, mereka pasti tidak akan berani mencoba untuk membunuhmu. Hahaha, hebat, ini benar-benar hebat. Mereka benar-benar menuai apa yang mereka tabur. Layani mereka dengan benar, ucap si ratu. Setelah mendengar itu, si ratu sangat gembira. Dia mengungkapkan ekspresi yang sangat senang di wajahnya yang cantik. Oh iya Chu Feng, apa yang kami katakan sejauh ini adalah kabar baik. Namun, masih ada berita buruk lain yang aku rasa harus kamu ketahui. Tiba-tiba, ekspresi Liu Xiaoli berubah serius setelah berkata. Apa kabar buruknya? Tanya Chu Feng. Apakah kamu masih ingat Paviliun Luyang? Liu Xiaoli bertanya. Chu Luyang, Master Paviliun Luyang. Tentu saja aku ingat dia, cemoohan muncul di wajah Chu Feng saat dia berkata. Bahwa Chu Luyang telah menyebabkan Chu Feng menderita cukup banyak saat itu. Meskipun akhirnya dia dibunuh oleh Chu Feng, tapi banyak orang terbunuh karena dia. Dengan demikian, meskipun Chu Feng secara pribadi membunuh Chu Luyang, tapi dia masih tidak dapat menetralisir kebencian di hatinya. Chu Luyang memiliki adik laki-laki dengan nama Chu Luxuan. Aku pernah mendengar bahwa Chu Luxuan benar-benar berbeda dari Chu Luyang dan yang lainnya. Bahkan di Chu Heavenly Clan, Chu Luxuan itu adalah jenius peringkat teratas. Saat ini, Chu Luxuan telah tiba di alam biasa 100 penyempurnaan, kata Liu Xiaoli. Kemampuan apa yang dimiliki Chu Luxuan ini? Tanya Chu Feng. Sangat sedikit orang yang tahu kultivasi apa yang dimiliki Chu Luxuan. Namun dia seperti kamu, dia juga anggota generasi muda. Selain itu, karena dia memiliki reputasi sebagai jenius di klan surgawi Chu, dia bisa bergerak dengan sepenuhnya tanpa hambatan setelah tiba di alam biasa 100 penyempurnaan. Setelah tiba di alam biasa 100 refinements, dia berhasil dalam waktu kurang dari 1 tahun mengumpulkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya untuk tunduk padanya. Di antara mereka adalah klan surgawi Ying, dan ibu dari 4 kaisar spiritualis dunia, yaitu suci spiritualis dunia, kata Liu Xiaoli. Musuh-musuhku semuanya tunduk padanya. Tampaknya dia berencana untuk merawatku kali ini, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kamu sudah membunuh kakak kandungnya. Maka secara alami, dia sangat ingin mengurusmu. Meskipun telah dikatakan bahwa kamu meninggal 2 tahun yang lalu, tapi ia masih terus mencari keberadaan kamu sepanjang waktu. Permintaannya adalah menemukan kamu jika kamu hidup, dan menemukan mayat kamu jika kamu mati. Jika dia tahu bahwa kamu masih hidup, dia pasti akan menyerangmu. Chu Feng, kamu harus berhati-hati, kamu jangan biarkan dia menemukanmu, kata Liu Xiaoli kepada Chu Feng dengan penuh perhatian. Meskipun Liu Xiaoli tidak tahu persis seberapa kuat Chu Luxuan itu, tapi dia masih sangat khawatir untuk Chu Feng. Karena bagaimanapun, Chu Luxuan adalah seorang jenius dari klan surgawi Chu, dan seorang jenius dari alam atas. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya dia hanya dengan memikirkannya saja. Karena semua musuhku telah menjadi bawahannya, bahkan jika dia tidak berusaha menemukanku, maka aku yang akan pergi untuk menemukannya. Ada hutang tertentu yang harus diselesaikan dengan benar, kata Chu Feng sambil tersenyum. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Liu Xiaoli dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi tercengang. Dan kemudian mereka menjadi tenang. Mereka benar-benar tidak dapat memahami apa yang dipikirkan Chu Feng. Karena bagaimanapun, Chu Luxuan memiliki latar belakang yang kuat. Mereka merasa bahwa itu jelas-jelas bukan tindakan yang masuk akal untuk berhadapan langsung dengannya. Namun setelah memikirkannya lebih jauh, mereka mulai merasa nyaman.
Mereka ingat bahwa mereka sebenarnya tidak pernah bisa memahami Chu Feng, bahwa Chu Feng selalu seperti ini, dan selalu menjadi seseorang yang akan melanjutkan dengan caranya sendiri tanpa rasa takut. Mungkin justru karena Chu Feng berbeda seperti ini, sehingga ia berhasil mencapai apa yang dimilikinya. Selanjutnya, Chu Feng saat ini tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Dia memiliki kultivasi marsial leluhur peringkat 7, dan juga memiliki garis keturunan surgawi. Dia sudah menjadi karakter yang sangat menakutkan. Selain itu, Chu Feng hampir memadamkan klan surgawi Kong 2 tahun lalu. Meskipun mereka belum menyaksikan adegan itu, tapi mereka masih merasakan darah mereka menjadi dingin hanya dengan membayangkannya saja. Setelah memikirkan semua itu, mereka malah merasa bahwa kekhawatiran mereka tidaklah perlu. Tiba-tiba saja, ekspresi Liu Xiaoli berubah sangat serius, dan dia berkata kepada Chu Feng. Chu Feng, tolong terima rasa hormat aku, ucap Xiaoli. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, suara gabruk terdengar, dan Liu Xiaoli berlutut di depan Chu Feng. Bukan hanya Liu Xiaoli saja, semua orang dari Red Butterfly Society berlutut di depan Chu Feng. Apa yang kamu lakukan? Ranya Chu Feng yang mengungkapkan ekspresi terkejut. Jika itu bukan demi membalas tuanku, kamu tidak akan menyinggung klan surgawi Ying untuk membunuh Chu Luyang, dan menciptakan semua musuh ini. Aku takut kalau perkumpulan kupu-kupu merah kita kemungkinan tidak mampu membayar kembali apa yang kita miliki. Jadi, satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah bersyukur kepada kamu, kata Liu Xiaoli. Jadi sebenarnya mengenai hal itu, ucap Chu Feng. Setelah mencari tahu mengapa Liu Xiaoli dan yang lainnya bereaksi sedemikian rupa, Chu Feng pun tertawa. Saat dia berbicara, Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan lembut menyelimuti Liu Xiaoli dan yang lainnya, lalu membuat mereka berdiri. Tuanmu menunjukkan kebaikannya kepadaku. Kebaikannya adalah sesuatu yang tidak akan pernah aku lupakan. Dengan dia terbunuh oleh orang lain, tidak ada alasan bagi aku untuk tetap acuh tak acuh. Jadi, aku telah melakukan segalanya tidak hanya untuk kamu semua, tetapi juga untuk diri aku sendiri. Kamu tidak perlu merasa bahwa kamu berutang kepada aku untuk ini. Lagi pula, kamu tidak berutang apapun pada aku untuk memulai. Selain itu juga, mengapa kamu semua datang ke sini dan mengubah nama Red Butterfly Society kamu? Tanya Chu Feng. Setelah kamu membunuh Chu Luyang, semua orang dari klan surgawi Chu yang ada di alam biasa Seratua Refinements merasa sangat benci kepada kamu. Namun, mereka tidak dapat melakukan apapun padamu. Karena itulah, mereka akhirnya menciptakan masalah bagi kami. Dengan terpaksa membuat kami ke sudut, dan kami tidak punya pilihan selain pergi dan menyembunyikan identitas kami. Ini terutama setelah Chu Luxuan itu muncul di 100 Refinements Ordinary Realm. Kami tidak punya pilihan selain melanjutkan migrasi kami. Jika kami ditemukan olehnya, kami pasti akan dibunuh, kata Liu Xiaoli. Aku akan menyelesaikan masalah tentang Chu Luxuan itu sesegera mungkin, ucap Chu Feng. Chu Feng menyadari bahwa jika Chu Luxuan tidak diselesaikan, semua yang terkait dengannya di 100 alam biasa perbaikan kemungkinannya akan terlibat olehnya. Tiba-tiba saja, Chu Feng bertanya dengan ekspresi khawatir. Oh iya, bagaimana Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall sekarang? Tanya Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena semua orang tahu bahwa Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall terkait dengannya. Setelah semua, ketika klan surgawi Ying ingin membunuh Chu Feng, lembah awan matahari terbenam dan Aula Bintang 3 secara terbuka mengumumkan bahwa mereka akan melindunginya. Karena itulah, Chu Feng khawatir tentang Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall. Kamu tidak perlu khawatir tentang Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall. Meskipun Kong Heavenly Clan telah menjadi musuhmu yang pahit, tapi reputasi mereka juga sangat menderita. Sementara di jantung perjuangan, mereka tidak akan berani melakukan apapun ke Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall. Dengan demikian, Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall tanpa cedera sepanjang waktu. Bukan saja mereka tidak terlibat denganmu, mereka malah menerima manfaat karena kamu. Saat ini, banyak pakar kosong dari 100 Refinements Ordinary Realm telah bergabung dengan Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall untuk menjadi tetua tamu mereka. Lembah awan matahari terbenam dan Aula Bintang 3 juga telah menjadi kekuatan, terlepas dari kuil surgawi Buddha dan Akademi Pedang Abadi, yang paling diinginkan orang-orang dari generasi muda untuk bergabung.
Selama 2 tahun terakhir, setiap kali Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall menerima murid baru, talenta muda dari seluruh alam biasa 100 pemurnian akan memilih untuk bergabung dengan mereka. Meskipun Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall bukan yang terkuat di antara kekuatan tingkat 2, tapi popularitas mereka adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan tingkat 2 lainnya. Saat ini, dapat dikatakan bahwa Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall adalah kekuatan yang paling perkasa di alam biasa 100 Refinements selain dari 4 kekuatan tingkat 1. Adapun semua ini, itu semua karena kamu, jawab Xiaoli. Ketika Liu Xiaoli berbicara, dia memiliki ekspresi yang sangat bangga. Lagi pula, individu luar biasa yang dia bicarakan adalah teman dekatnya. Ai Chu Feng, tidak buruk kan? Tidak pernah aku perkirakan bahwa status kamu akan mencapai begitu tinggi dalam 2 tahun kamu menghilang dari alam biasa 100 Refinements, goda si ratu. Namun demikian, nada yang Ratu Pakaisar berbicara ini, itu adalah salah satu dari seseorang yang merasakan sukacita untuk Chu Feng. Sementara Chu Feng memiliki banyak musuh sekarang, namun faktanya bahwa ia memiliki kekuatan dan pengaruh yang begitu besar, itu berarti bahwa sebagian besar orang di alam biasa 100 Refinements memihak padanya. Bagi Chu Feng, ini akan menjadi hal yang sangat menguntungkan. Sementara Kong Heavenly Clan tidak menyerang mereka, tapi bagaimana dengan Chu Luxuan itu? Tanya Chu Feng. Sebenarnya, Chu Feng sudah menduga bahwa klan surgawi Kong tidak akan menyerang lembah awan matahari terbenam dan aula bintang 3. Setelah semua, plot gelap Kong Heavenly Clan untuk membunuh Chu Feng, itu sudah menyebabkan mereka kehilangan rasa hormat di antara kerumunan. Jika mereka menyerang Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall, mereka akan benar-benar menjadi terkenal buruknya. Namun, itu berbeda untuk Chu Luxuan. Dia bukan seseorang dari alam biasa 100 Refinements, dan juga tidak ingin membangun dirinya di alam biasa 100 Refinements. Terutama Chu Feng merasa bahwa Chu Luxuan tidak datang ke alam biasa 100 perbaikan untuk membalas kakaknya. Kemungkinan tujuan utamanya datang adalah, itu untuk melaksanakan semacam misi. Jadi, jika dia ingin berurusan dengan Chu Feng, dia tidak akan mempertimbangkan apakah dia akan melibatkan yang tidak bersalah atau tidak. Selanjutnya, klan surgawi Ying telah diserahkan kepada Chu Luxuan sekarang. Chu Feng merasa bahwa kecuali Chu Luxuan adalah seseorang yang mampu membedakan dengan baik antara dendam dan keluhan, Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall cepat atau lambat akan mengalami musibah. Chu Luxuan, sepertinya dia tidak berniat mempersulit Sunset Valley dan Aula Bintang 3 sejauh ini, kata Liu Xiaoli. Jika itu masalahnya, akan terlihat bahwa Chu Luxuan memiliki karakter moral yang lebih baik daripada kakak laki-lakinya, kata Chu Feng sambil sedikit tersenyum. Dia mengatakan kata-kata itu dengan cara bertanya. Lagi pula, dia belum pernah bertemu Chu Luxuan sebelumnya, dan tidak tahu orang seperti apa dia. Lady Society Master, ini buruk. Tepat pada saat itu, seorang tetua tiba-tiba terbang dari jauh dan mendarat di gunung. Chu Feng, tetua itu tahu tentang Chu Feng. Dengan demikian, dia terpana saat dia mendarat dan melihat Chu Feng. Lady Society Master, apakah dia benar-benar Chu Feng? Tanya tetua itu dengan sedikit terkejut. Karena itulah, ia menoleh untuk meminta verifikasi dari Liu Xiaoli. Pada saat itu, Liu Xiaoli tertawa terbahak-bahak. Jika dia tidak nyata, mungkinkah dia palsu? Balas Xiaoli. Oh surga, teman kecil Chu Feng, kamu benar-benar hidup. Ini benar-benar hebat. Saat berikutnya, tetua itu liar dengan sukacita. Reaksinya sama seperti Liu Xiaoli dan yang lainnya sebelumnya, dan dia sangat bersemangat. Senior, Chu Feng ini telah dalam pelatihan tertutup selama 2 tahun terakhir tanpa tanda-tanda aktivitas atau berita. Aku minta maaf telah membuat kamu khawatir, ucap Chu Feng sambil menggenggam tinjunya dengan senyum di wajahnya. Faktanya bahwa tetua ini bereaksi sedemikian rupa, itu berarti kalau dia sangat mengkhawatirkannya. Jadi, Chu Feng merasa sangat tersentuh. Oh iya tetua, apa yang terjadi? Liu Xiaoli bertanya. Mengenai ini, tetua itu melirik Chu Feng, dan merasa agak malu untuk berbicara. Mungkinkah itu berhubungan dengan aku? Tanya Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, ekspresi tua itu menegang, dan dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Reaksinya telah diverifikasi untuk Chu Feng, dan tebakannya juga benar. Berita buruk ini sepertinya terkait dengannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.